Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dek Diagramonik Pranya Ananta dengan NIM 231505107. Sekarang saya akan memaparkan UTS Agama Hindu Romal 17. Nah, lanjut ke soal pertama, yaitu yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu yang mentitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memutuskan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuh secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahap-tahapan Astanga Yoga. Nah, saya akan jawab, Yama adalah suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan. Jadi Yama terdiri dari 5 pantangan pengendalian diri: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacari, dan Aparigraha. 2 Yama. Niyama, bentuk pengendalian yang bersifat rohani, misalnya Saucha, suci lahir batin. Sentosa, puas dengan apa yang datang, yang dimiliki. Swadhyaya, mempelajari kitab dan Iswara Prandida, yaitu bakti kepada Tuhan. 3 yaitu asana, sikap duduk yang kuat, teratur, serta disiplin. Selanjutnya ada pranayama, yaitu pengaturan pernapasan melalui 3 jalan purake, yaitu menarik napas, kumbhaka yaitu menahan, recaka yaitu mengeluarkan nafas. Pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya. Setelah itu ada dharana, itu usaha menyatukan pikiran dengan Tuhan. Selanjutnya ada dhyana, yaitu memutuskan pikiran yang tenang tak tergoyahkan. Pemusatan pikiran yang tenang dan tergoyahkan. Selanjutnya ada samadhi, yaitu penyatuan Atman dengan Brahman. Soal nomor 2 yaitu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Kesetiaan pada nilai kebenaran dengan cara memegang teguh kebenaran seperti jujur, adil, tanggung jawab, mengembangkan kasih kepada sesama melalui sikap yang membangun kepercayaan dan kesejahteraan. 2. Kepedulian dan empati dengan memperhatikan dan memahami kebutuhan serta penderitaan sesama. Terus ada kebijaksanaan, dengan bijaksana dalam berinteraksi dengan semua orang. Soal nomor 3 yaitu berilah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menulis hasil yang sebadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meneresapi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, pengalaman saya itu ketika saya merasa perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan diri saya. Atas alasannya karena saya merasa tertinggal di tempat dan tidak adanya perubahan untuk berkembang. Saya merasa dalam pengembangan diri perlu tindakan agar proses perubahan tersebut tetap berjalan. Soal yang keempat itu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dan kotoran. Sekaligus badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan. Dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Nah, jelaskan masing-masing tahapan tersebut. Yang pertama yaitu poin A, membersihkan diri sebelum meditasi. Disarankan mencuci muka, tangan dan kaki atau mandi agar membersihkan tubuh dari kotoran dan membuat badan segar. Ini membantu menciptakan fisik dan mental lebih nyaman seperti meditasi. Poin B, persiapan tempat duduk yang nyaman membantu dalam menjaga kenyamanan fisik selama meditasi. Poin C, pemusatan pikiran ini membantu untuk mengendalikan
mengalihkan perhatian dan fokus. Poin terakhir yaitu mengucapkan mantra. Mantra membantu dalam fokus dan menciptakan kondisi mental yang tenang selama meditasi. Soal 5 yaitu pertanyaannya 1. Mengapa awatara dominan dari Dewa Wisnu? Dan pertanyaan kedua yaitu kalau Anda berharap awatara turun ke dunia, apa yang harus Anda lakukan? Nah, poin 1. Awatara dominan Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu merupakan dewa yang bertugas memelihara alam semesta, menyelamatkan dunia dari kehancuran dan adharma, serta melindungi kebenaran dharma untuk melawan adharma. Nah, poin 2 yaitu tidak ada tindakan khusus yang saya lakukan. Karena dalam kepercayaan Hindu, kedatangan awatara telah diatur oleh waktu yang tepat. Seperti konon pada zaman Kali Yuga, zaman terakhir, Kalki Awatara yang merupakan awatara terakhir muncul untuk menegakkan dharma. Nah, soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan Kasa Pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran dan gambaran rangkaian yoga Surya Namaskar yang ada ketahui dan apa maknanya. Nah, saya jawab hubungan antara yoga Surya Namaskar dan pranayama sangat erat karena pranayama membantu mengatur pernapasan yang merupakan bagian penting dari Surya Namaskar. Contohnya, pranayama yang cocok untuk asana yoga Surya Namaskar adalah Anulom Vilom yang membantu mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran. Rangkaian gerakan Surya Namaskar memiliki makna spiritual, mencakup penghormatan pada dewa matahari dan menggambarkan siklus kehidupan. Surya Namaskar dipraktekkan dengan tujuan keseimbangan, kekuatan, dan ketenangan. Soal nomor 7. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kita dapat membuktikan keberadaan Sang Yang Widiwasa yang bersifat Vyapaka melalui pengalaman dan relaksasi atas kejadian alam. Kita dapat melihat bentuk kehidupan hal yang terjadi di alam keteraturan alam semesta, serta detail alam semesta yang mencerminkan keberadaan Tuhan. Selain itu, melalui meditasi atau pengalaman mistik, banyak yang di sekitar kita seperti para orang suci merasa kehadiran Tuhan dalam diri dan di sekitarnya. Perasaan kedamaian, keterhubungan adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan. Soal nomor 8. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, dapat dilakukan dengan memberikan bantuan tanpa pamrih kepada semua orang, berbagi pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, melakukan tindakan kebaikan sekecil apapun tiap waktu dan memakai dan mengedepankan keadilan serta kebenaran dalam tindakan atau keputusan. Soal nomor 9 yaitu berilah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungan dengan renungan berikut. Nah, saya jawab saja langsung. Ketika saya merasa tergoda untuk melakukan tindakan tidak jujur di kelas seperti mencontek, tapi semua tindakan yang saya lakukan memiliki konsekuensi karena Tuhan tahu segalanya dan sesuai karma pala. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk menyontek. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena relaksasi tubuh, pengaturan pernapasan, konsentrasi, koneksi tubuh dan pikiran, dan persiapan mental dan ketenangan batin. Sekian pemaparan UTS dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.